Pada video kali ini, saya akan melakukan review analisa yang sudah saya lakukan di bulan Agustus dan bulan September. Sebelum memulai, disclaimer kembali. Jika sudah, mari kita mulai. Nah, di sini saya udah siapkan playlist yang sudah saya analisa sebelumnya. Kita akan mulai dari analisa saham SIDO. Oke. Nah, untuk SIDO ini masih sama ya dengan analisa sebelumnya, di mana ini wave 3-nya baru selesai dan ini adalah wave 4 sekarang. Nah, apakah sekarang udah masuk ke dalam wave 5? Kalau kita lihat momentum, sepertinya masih belum ya. Belum benar-benar konfirmasi sekarang wave 5. Yang jelas sekarang ini masih wave 4, oke? Nah, terus konfirmasinya gimana? Konfirmasinya kalau harga bisa break dan close di bawah ini, support di sini, Rp700, oke? Nah, tapi secara keseluruhan SIDO ini masih sama ya dengan analisa sebelumnya. Target terdekat masih ada di kurang lebih Rp600. Nah, next kita ke MEDC, Medco. Nah, kalau MEDC kalau nggak salah sekitar sini kan, saya analisanya atau sebelumnya itu. Nah, saya bilang kalau ada kemungkinan 1, 2, 3, ada 3, 4, 5-nya selanjutnya kan. Nah, ternyata ini kalau kita lihat ya strukturnya, kelihatannya sih 3-nya di sini, 4-nya di sini, dan 5-nya di sini. Oke. Nah, terus harga ini udah mulai terkoreksi. Nah, apakah saatnya sekarang untuk masuk? Jawabannya belum ya. Karena ini koreksinya belum konfirmasi selesai. Nah, walaupun harga emang udah mendekati area Kumo, tapi belum ada konfirmasi selesai ya untuk koreksinya. Nah, terus untuk konfirmasinya kayak gimana? Pertama, ini stochastiknya ini harus golden cross. Kedua, kalau kita tarik ya trendline yang sini, dari swing sini ke swing minor yang ini juga. Nah, minimal dia bisa break trendline ini, oke? Nah, ini saya hapus. Jadi kalau konfirmasi MEDC korektifnya selesai itu kalau bisa break trendline ini. Tapi beda cerita kalau misalnya dia ternyata break Kumo daily-nya, oke? Kalau misalnya dia break out Kumo daily dan close di bawah Kumo daily, berarti ada tanda-tanda kalau ini udah ada kemungkinan pembalikan tren, bukan pembalikan arah aja, oke? Nah, jadi hati-hati ya. Jadi kita tunggu harga ini break dari resistennya ini, oke? Nah, tapi kalau misalnya harga break ke bawah Kumo, berarti sementara dihindari dulu MEDC dan kita akan analisa ulang kembalinya, oke? Nah, secara keseluruhan MEDC ini sebenarnya masih sama ya, kurang lebih, dan kita masih menunggu wave koreksi terkonfirmasi, oke? Nah, terus next kita ke Indofood. Nah, Indofood kemarin saya bilang kalau ini kemungkinan ada wave E yang terjadi sejak Juni kemarin, akhir Juni kemarin, dan sampai sekarang ya sebenarnya ini masih valid walaupun support E-nya ini udah tertembus, oke? Nah, cuma berikutnya kita ada ini support kuat yang ada di kurang lebih Rp6.000, oke? Dan 5.900 ini area PWV-nya, oke? Nah, ini akan menjadi support kuat untuk Indofood. Nah, terus kalau misalnya support kuat Indofood ini tertembus, misalnya 5.900 ini tertembus, apakah dia akan melanjutkan penurunan? Ya mungkin aja kan, karena selama trennya masih bearish, oke? Di daily ini kan jelas bearish kan. Nah, selama trennya masih bearish dan belum ada tanda pembalikan arah, sebaiknya jangan langsung kejar Indofoodnya, karena ada skenario terburuk kalau harga bisa break ini support 5.700, oke? Kalau support 5.700 ini ke break, artinya skenario ini ABCDE ini akan gagal dan kita akan analisa ulang, oke? Nah, jadi intinya Indofood ini sebenarnya ini masih sesuai dengan analisa sebelumnya, cuma targetnya aja yang ternyata masih ada di bawah sini, oke? Nah, jadi kita tunggu konfirmasi swing low terbentuk, oke? Nah, next kita akan lanjut ke Elsa. Elsa kalau nggak salah pas kemarin saya analisa itu kurang lebih di sini, terus dia naik dikit dan dia drop, oke? Nah, kalau kita lihat ya secara time frame weekly, nih hati-hati nih. Kalau misalnya weekly ini bisa close di bawah Kumo weekly-nya, hati-hati, ini ada kemungkinan ternyata kenaikannya itu cuma sementara, oke? Yang artinya kemungkinan B-nya ini complex correction,
W, X, Y, X, Z, dan dia lanjut drop. Oke, jadi hati-hati untuk Elsa. Kalau misalnya harga ini berhasil break di bawah Kumo Daily, Kumo Weekly maksudnya, ini ada kemungkinan besar untuk dia melanjutkan penurunan, oke? Nah, jadi konfirmasinya, apakah analisa sebelumnya masih valid? Sebenarnya analisa sebelumnya masih valid ya. Nah, kenapa? Karena harga ini masih di atas trendline ini dan masih di atas Kumo Weekly. Tapi kalau misalnya harga ini udah break trendline ini atau break Kumo Weekly, udah analisa yang sebelumnya itu udah nggak valid lagi dan akan kita analisa ulang, oke? Nah, support kuatnya patokannya ke sini nih, kayak ini, di kurang lebih 296 atau 294 lah, kurang lebih plus minus area sini, oke? Kalau ini tertembus, udah analisa sebelumnya gagal berarti, oke? Next kita cek ke WSKT. WSKT ini udah break trendline bullish ya, oke? Nah, artinya apa? Artinya WSKT analisa sebelumnya itu gagal ya. Bahkan dengan perbaikan kinerja di dua kinerja terakhir 2022 ini, itu masih belum cukup kuat untuk mengumpulkan momentumnya naik ke atas, oke? Nah, artinya skenario yang sebelumnya ABC ini gagal, oke? Nah, ini gagal. Nanti kita akan update lagi. Nilai wajarnya itu ada di mana? Kalau saya lihat sekilas ya. PBV-nya ada di 387. Terus kalau kita lihat ya, kita lihat harga ini udah di bawah rata-rata 5 tahun terakhir PBV-nya dan EPS-nya negatif ya. Atau kita patok ke EPS quarter ya. EPS quarternya kan 20 kan. Nah, kalau EPS per quarternya 20, harusnya kan kalau dikali 4 per tahun 80 ya. 80 kali 10. Sebenarnya cukup besar sih. Oke. Nah, cuma nantilah kita akan update lagi. Cuma target support berikutnya yang paling dekat itu ada di sini. Support PBV-nya yaitu 385, oke. Nah, ini akan jadi target support kuat berikutnya, oke. Nah, nanti akan kita update lagi untuk WSKT. Nah, next kita ke MLPL. Nah, kalau MLPL ini masih sejalan ya. Masih sejalan, maksudnya targetnya masih di bawah dan belum tercapai. Nah, kita cek di daily juga masih ada kemungkinan untuk dia melanjutkan penurunan ya. Kalau di daily, momentumnya juga masih dead cross. Oke, jadi MLPL ini masih sesuai dengan analisa sebelumnya. Oke, next kita ke ECAT. Nah, ECAT kita lihat dari time frame weekly. Nah, ECAT ini masih sama ya, masih sama kayak analisa sebelumnya. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan. Dan harga ini juga masih di bawah Kumo Daily. Oke, nah jadi secara trend ini masih sideways, oke, sideways secara jangka pendek. Tapi sebenarnya secara jangka menengah yang cukup panjang itu masih hitungannya bearish kan, dari sini bikin lower low, dan next dia akan kemungkinan besar bikin lower low lagi, oke. Nah, jadi ECAT ini masih sesuai dengan analisa sebelumnya, oke. Nah, kecuali dia bisa break resisten ini. Kalau misalnya enggak, ya masih sama, oke. Next kita ke PBRX. PBRX apakah masih sama? Ya, masih sama. Harga masih di bawah trendline dan di bawah Kumo Daily. Target masih ada di bawah. Dan kalau kita lihat di weekly ini juga masih momentumnya masih mengarah ke bawah, oke. Jadi PBRX ini masih sesuai dengan analisa sebelumnya, oke. Nah, next kita ke SMAR, oke. Nah, ini momentum masih ke bawah dan harga ini udah masuk ke Kumo Weekly, oke. Nah, artinya ini kemungkinan besar untuk tembus ini sebenarnya sangat besar, oke. Nah, target supportnya ada di bawah sini, ini masih valid, oke. Nah, kita cek di daily. Kalau daily dia udah di bawah Kumo Daily, oke. Jadi hati-hati, secara tren menengah dan tren jangka pendek ini udah mulai masuk ke dalam tren bearish, oke. Nah, targetnya di mana? Ada di 3.600, oke, plus minus lah. Kalian bisa cek analisa sebelumnya masih valid, oke. Nah, next kita ke Ciputra. Ciputra ini kemarin saya bilang kalau dia close candle weekly-nya di atas, dan itu benar-benar close. Cuma setelah close itu ternyata dia langsung false break, oke. Nah, apakah analisa ini masih sesuai? Sepertinya udah kurang sesuai ya, maksudnya.
harus, kalau saya lihat kondisinya ya, kemungkinan besar CTRA ini akan melanjutkan ke skenario merah ini. Kenapa? Karena setelah dia break, dia nggak bikin best, oke? Maksudnya harusnya terkoreksinya itu pelan-pelan, maksudnya kayak gini. Nah, kalau dia udah breakout, terus koreksinya pelan-pelan kayak gini, nah, kemungkinan skenario biru ini yang akan terjadi. Nah, cuma yang terjadi pada kenyataannya yaitu setelah dia breakout, dia langsung drop secara impulsif. Artinya, kemungkinan skenario merah ini yang akan terjadi. Supportnya ada di mana? Supportnya ada di plus minus 700 rupiah, oke? Nah, analisa sebelumnya kan lebih cenderung ke atas ya. Nah, cuma kalau sekarang ya update-nya, CTRA ini lebih ke skenario merah ini, oke? Nah, kita lihat di weekly juga. Cuma momentum sebenarnya nggak mendukung sih dia untuk turun. Jadi ini kemungkinan besar ya, turunnya juga akan kesendat, oke? Nggak akan seimpulsif itu, oke? Nah, terus next, CTRA udah, kita ke SMRA, oke? SMRA ini juga sama kayak Ciputra, tahu-taunya setelah dia close di candle minggu 12 September kemarin, itu langsung false break, oke? Nah, dia cuma ngambil apa area sininya, best di sini, terus langsung jatuh lagi, oke? Nah, berarti SMRA ini juga sama aja ya. Ini udah nggak valid analisanya, dan dia kemungkinan akan mengejar supportnya kemana, ke area kurang lebih 460, oke? Nah, next kita ke GDST. Kalau GDST kemarin yang analisa saya itu kemungkinan masih bisa naik sampai di sini, tapi kalau kita lihat ya, harga ini langsung ke reject, oke? Dimana Kumo weekly-nya ini sangat tipis, artinya ini kemungkinan besar kalau dia terkoreksi sebelum naik, ini akan sangat tajam. Mungkin dia bisa terkoreksi sampai sini, baru kalau misalnya dia mau naik, baru bisa naik lagi. Tapi kalau enggak, kita akan lihat kenaikannya kesendat, oke? Nah, kita cek di daily. Nah, hati-hati nih. Kalau misalnya, kan tadi di weekly kita tahu nih, oh kemungkinan dia akan drop sampai di area base kan? Kenapa area base? Kalau di weekly ya. Kenapa area base? Pertama, area base-nya masih di atas Kumo weekly, oke? Nah, dan dia drop ke area base, kalian dia melakukan retest di Kumo weekly-nya, oke? Nah, cuma kalau kita lihat di daily ya, kalau misalnya dia drop ke sini dan dia masih di dalam Kumo daily, ada kemungkinan besar dia masih bisa terpantul ke atas, oke? Maksudnya terpantul impulsif. Tapi beda cerita kalau misalnya ini, dia drop sampai ke sini, tapi dia udah break Kumo daily. Nah, kalau dia udah break Kumo daily, kemungkinan besar untuk dia melanjutkan kenaikan itu sangat-sangat kecil, oke? Nah, jadi perhatikan ya. Jadi kita tetap harus perhatikan, kalau misalnya harga ini break Kumo daily, hati-hati, mending jangan dikejar dulu, oke? Nah, jadi untuk target kenaikannya, apakah ini masih valid? Ini mungkin setelah ini ya. Kalau misalnya valid, kalau misalnya skenario-nya dia break di sini. Reject ke sini, oke? Nah, tapi kalau misalnya enggak, berarti ini target utamanya, maksudnya target di atas ini nggak akan valid, oke? Nah, next kita ke PNBS. PNBS, kita lihat di weekly. Nah, ini juga sama aja, habis dia naik impulsif langsung ke reject, tapi harga ini masih di atas trendline yang ini ya. Nah, kalau kita lihat di daily, harga ini close masih di dalam Kumo daily ya. Nah, apakah dia udah konfirmasi C-nya ini gagal? Sebenarnya masih belum ya. Sebenarnya masih ada kemungkinan dia terpantul, oke? Nah, walaupun kemungkinan besar untuk dia break supportnya ini sangat besar. Kalau misalnya harga belum bisa break support, belum break ini, artinya skenario C ini masih valid. Oke? Nah, tapi kalau harga udah break support trendline ini, atau dia udah, maksudnya dia udah break ke bawah Kumo daily, artinya analisa sebelumnya ini PNBS ini akan gagal, oke? Maksudnya tidak valid lagi, oke? Nah, itu untuk update dari PNBS. Nah, terus next kita ke PANI. Nah, PANI ini sejauh ini masih sama ya. Masih sama, dia masih lanjut turun terus, oke? Nah, dan PANI ini juga baru-baru dianalisa, jadi secara keseluruhan masih sama ya PANI.
masih sesuai sama analisa sebelumnya. Next, yang terakhir MDKA, ini yang 2 hari yang lalu. Ini masih sama, masih valid analisanya. Dan kalau kita lihat di daily juga mungkin dia masih bisa ke reject dikit. Nah, kalau misalnya ini dia, misalnya ya, MDKA, kalau misalnya dia tiba-tiba naik terus false break, itu juga, maksudnya kalau misalnya harganya naik sampai di atas Kumo daily, perhatikan ya, apakah dia bisa bertahan di atas Kumo daily atau enggak. Kalau misalnya dia lanjut false break, berarti ini masih akan terus lanjut drop, oke? Nah, beda cerita kalau misalnya dia naik impulsif, terus turunnya pelan-pelan. Kalau misalnya dia kayak gini, dia bisa langsung ke reject tinggi, terus turunnya pelan. Nah, ada kemungkinan besar dia akan jadi scanner hairline. Oke? Nah, itu untuk MDK. Tapi secara keseluruhan MDK analisa sebelumnya ini masih valid, oke? Nah, oke. Sekian untuk video ini, video review analisa. Semoga bisa membantu. Disclaimer kembali, silahkan kalian hitung kira-kira berapa persen analisa yang saya lakukan berhasil, oke? Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dari 15 analisa ini, berapa yang benar, berapa yang salah, kalian bisa nilai sendiri, oke? Sekian, semoga bisa membantu. Sekian dan terima kasih.